Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen, dan NIM saya adalah 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Pada kali ini saya akan membahas terkait kebijaksanaan dan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik. Yang pertama, saya akan membahas terkait pentingnya informasi dalam logistik. Manajemen logistik sangat penting dalam menciptakan visibilitas ke supply chain perusahaan. Dalam manajemen logistik, informasi sangat penting karena digunakan untuk memodifikasi proses dan menghindari gangguan potensial. Manajemen proses logistik yang baik dapat memungkinkan manajer memiliki pemahaman makro terhadap semua aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, nomor dan informasi survei lebih dapat diandalkan, sehingga kemungkinan kelemahan dapat diidentifikasi. Seorang manajer harus berpandangan luas dengan cara mengembangkan lingkup rantai pasok melalui informasi, dan luas atau sempitnya informasi menentukan lingkup global atau lokal. Lingkup yang baik dapat diperoleh dari sumber informasi yang akurat dan teratur pada fungsi organisasi perusahaan. Contoh permasalahannya pada bagian logistik, yaitu pada sebuah manufaktur. Tidak cukup hanya mengetahui berapa jumlah persediaan optimum, tetapi harus ada informasi lain yang lebih luas. Nah, perusahaan juga perlu mengetahui jumlah permintaan konsumen, lead time, dan variabilitas waktu kirim pemasok. Selanjutnya ada komponen dasar informasi dalam langkah-langkah rantai pasok. Yang pertama ada informasi pemasok. Informasi pemasok adalah informasi yang diberikan oleh pemasok kepada perusahaan tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Informasi ini dapat mencakup apa produk yang dibeli, harga, ketersediaan produk, serta waktu dan alamat pengiriman. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Yang kedua ada informasi manufaktur, yaitu suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya, yang dimana ini untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang tentu saja berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Informasi ini meliputi produk apa yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, serta berapa lama dan berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Yang ketiga, informasi distribusi dan retail adalah informasi yang berkaitan dengan penjualan produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir melalui jaringan distribusi dan retail. Informasi distribusi dan retail meliputi apa produk yang harus diangkut dan kemana, berapa jumlahnya dengan moda apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. Yang terakhir ada informasi permintaan, yaitu informasi yang berkaitan dengan jumlah produk atau layanan yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlahnya. Informasi permintaan ini meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait sistem informasi. Chopra dan Mendel menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi untuk menangkap dan menganalisis informasi yang memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan, maka dalam mengatur penjadwalan dan tingkat produksi tidak berdasarkan informasi yang akurat, tapi dilakukan secara buta. Kemampuan dan analisis informasi untuk memacu pengambilan keputusan adalah sebuah kunci sukses logistik. Dan untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif, informasi harus memiliki beberapa karakteristik.
Nah, di sini menurut Chopra dan Mendel, informasi harus memenuhi karakteristik berikut agar dapat berguna dalam pengambilan keputusan rantai pasok. Yang pertama, akurat, yaitu informasi dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dan tidak mengandung banyak kesalahan. Karakteristik yang kedua adalah tepat, yaitu informasi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan. Yang ketiga ialah terkini, yaitu informasi yang digunakan harus diperbaharui secara berkala. Dan yang terakhir adalah relevan, yaitu informasi yang digunakan harus relevan dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian ada 3 fungsi dari sistem informasi. Yang pertama ialah menyediakan informasi yang valid dan efisien. Ini maksudnya adalah bisa berupa menyediakan data dan informasi inventory terkini mengenai jumlah inventory, mendeteksi pergerakan dan status barang, apakah bahan mentah, work in progress, kepemilikan barang di gudang ketika menerapkan konsinyasi atau vendor manage inventory, apakah sudah sesuai, dan menyelesaikan proses pabean atau sedang dalam karantina dan untuk laporan keuangan. Kemudian dengan menyediakan GPS yang mampu menyediakan informasi tentang lokasi barang yang harus dikirim. Selanjutnya tentang perilaku supir dan menggunakan kendaraan atau tentang moda transportasi. Kemudian dapat berupa mendukung kegiatan pergudangan seperti receiving, put away, replenishment, picking dan shipping, serta cross-docking. Kemudian juga menyediakan informasi identitas pengirim dan penerima barang untuk mencegah pengiriman barang-barang terlarang. Kemudian fungsi yang kedua ialah mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hierarki kebutuhan informasi di setiap level organisasi atau perusahaan. Yang kedua, jangka waktu penyediaan laporan informasi. Yang ketiga, kemudahan perawatan sistem dan teknologi informasi. Fungsi sistem informasi yang terakhir adalah mengefisienkan proses. Proses sistem informasi harus mampu mengurangi kegiatan rutin tenaga kerja dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. ILS atau Indonesia Logistic Community Service pada 2015 mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bisnis logistik Indonesia di bidang pelabuhan mampu mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan turun dari 8 hari menjadi 4,7 hari. Selain itu, penerapan dokumen elektronik di arena bisnis bongkar muat dapat menekan biaya logistik sekitar 5%. Contoh penerapan sistem informasi terintegrasi misalkan sebuah perusahaan yang menjual barang melalui internet. Ketika pembeli memilih barang yang akan dibeli, perusahaan memiliki sistem yang mengintegrasikan pembelian barang sekaligus mengecek ketersediaan barang di gudang. Karyawan bagian pergudangan akan mengambil barang tersebut dan dikirim ke alamat konsumen. Jumlah barang tersisa di gudang akan diperbarui secara otomatis dan dilakukan secara tepat waktu. Tidak perlu tambahan karyawan untuk melakukan prosedur permintaan pengambilan barang karena sudah dilakukan oleh sistem informasi. Untuk memeriksa beberapa ketersediaan barang dan untuk memperbarui jumlah barang tersisa pada pencatatan. Kemudian di sini ada beberapa informasi yang digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok. Seperti yang pertama adalah fasilitas. Kita harus menentukan lokasi, kapasitas, dan jadwal kebutuhan informasi fasilitas dalam melakukan trade-offs antara efisiensi dengan fleksibilitas permintaan, nilai tukar, pajak, dan lain-lain. Contohnya, perusahaan manufaktur X memasok supermarket A yang memiliki banyak toko. Perusahaan X menggunakan informasi dari permintaan dari supermarket A untuk mempersiapkan jadwal produksinya, kebutuhan material, tenaga kerja, pengadaan material, hingga pengiriman barang ke supermarket A bisa dilakukan sesuai rencana. Informasi permintaan seluruh pelanggan dipakai untuk menentukan lokasi penempatan toko baru dan fasilitas cross-dockingnya. Jadi informasi permintaan dipakai untuk pengembangan dan kebutuhan fasilitas.
Yang kedua ada persediaan, yaitu menentukan kebijakan persediaan optimum memerlukan informasi, meliputi informasi pola permintaan, ongkos simpan, ongkos kekurangan persediaan, dan ongkos pesan. Contohnya, supermarket A mengumpulkan data permintaan rinci, ongkos, margin, dan informasi pemasok untuk setiap barang yang dijual. Informasi itu dipakai untuk memutuskan kebijakan berapa dan kapan setiap barang harus dipesan dan dari pemasok yang mana. Informasi yang ketiga adalah terkait transportasi. Untuk membuat keputusan yang baik tentang jaringan transportasi, rute, moda pengiriman, dan para pemasok, sebuah perusahaan memerlukan informasi tentang ongkos, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Contohnya, perusahaan manufaktur X memasok ke beberapa supermarket yang jumlah, lokasi, dan ukuran permintaan yang bervariasi. Perusahaan X harus memiliki informasi yang tepat dan akurat tentang besarnya ongkos kirim, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Setelah perusahaan mendapatkan informasi terkait hal-hal tersebut, maka perusahaan baru akan memutuskan tentang rute, penggunaan moda yang sesuai dengan lokasi dan jumlah permintaan serta kapan pengiriman akan dilakukan. Informasi yang keempat adalah pencarian sumber. Informasi ini meliputi tentang margin produk, harga, mutu, lead time delivery, dan lain-lain. Semua hal yang diperlukan untuk memutuskan pencarian sumber pasokan. Contohnya, perusahaan manufaktur dalam upaya memasok permintaan supermarket A memerlukan bahan baku dari pemasok. Perusahaan tentu saja akan melakukan searching untuk memperoleh bahan baku lain dengan mempertimbangkan antara lain margin bahan, harga bahan, lead time, dan mutu bahan. Dari kriteria yang ada, maka akan diperoleh calon pemasok yang terbaik, yaitu pemasok yang mampu memenuhi margin tertinggi, harga terendah, mutu tertinggi, dan lead time tercepat. Informasi selanjutnya adalah terkait penentuan harga dan manajemen pendapatan. Nah, untuk menetapkan kebijakan harga memerlukan informasi permintaan, volume, dan segmen pelanggan yang bersedia untuk membayar, dan isu-isu pasokan lainnya seperti margin produk, lead time, dan ketersediaan. Melalui penggunaan informasi, perusahaan bisa memutuskan besarnya harga sehingga bisa memperbaiki kinerja logistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait klasifikasi 3 proses rantai pasok makro yang meliputi pertama manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau yang biasa kita sebut dengan CRM, yaitu proses yang berfokus pada interaksi hilir yaitu antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua, manajemen rantai pasok internal atau Internal Supply Chain Management atau ISCM adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management atau tanpa kata internal. Dalam pengertian ini, supply chain management meliputi 3 proses makro CRM, ISCM, dan SRM. Yang ketiga ada manajemen hubungan pemasok atau supplier relationship management atau SRM. Adalah proses-proses yang berfokus pada interaksi hulu yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Semua operasi dan analisis dihubungkan pada proses-proses makro dan bermuara pada Transaction Management Foundation atau TMF yang meliputi dasar sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan komponen-komponennya antara lain finansial dan sumber daya manusia, perangkat lunak infrastruktur, dan perangkat lunak terpadu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait manajemen hubungan pelanggan atau CRM. CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi atau bisnis. Sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif.
Target utama CRM adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan, baik pertumbuhan dalam kemampuan memperoleh laba maupun pertumbuhan penjualan. CRM adalah sebuah perangkat lunak yang terpadu antara kepentingan perusahaan dengan pelanggannya. Untuk itu, CRM dirancang untuk menjadi metode dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggannya. Berikut ini proses-proses kunci CRM. Yang pertama adalah pemasaran. Di sini meliputi kegiatan mengidentifikasi dan mendapatkan pelanggan baru. Lalu yang kedua adalah menjual, yaitu menjangkau prospek potensial sumber, membangun hubungan dengan pelanggan, dan menawarkan produk atau layanan. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran. Kegiatan ini terkait pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah panggilan atau pusat pelayanan. Kegiatan yang dilakukan pada proses ini adalah terkait pemeliharaan hubungan dalam rangka mempertahankan pelanggan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.